Halo, halo, happy weekend semuanya. Apa kabar malam ini? Semoga sehat semuanya. Seperti biasa, di live kita kali ini kita juga akan random pertanyaan ya. Mohon yang ingin dibacain, pertanyaannya bisa spesifik, kalau bisa sertai nama ya. Halo Kak Dine. Halo Kak Andi Muti. Malam Kak Nini. Thank you sudah join ya. Silakan bertanya ya, nanti pertanyaan akan yang spesifik akan saya jawab langsung ya. Kalau nama di akun itu bukan nama asli, bisa sertakan nama asli ya. Oke, untuk Kak Yuyuna, masalah keuangannya apa nih Kak? Kita mulai dulu ya dengan Kak Alivia Aksani. Oke, kapan saya hamil? Penantian sudah 4 tahun. Oke, untuk Kak Alivia Aksani, Kakak bantu fokus ya, bantu fokus ke kartu saya. Saya akan bacain potensi untuk kehamilan ya. Alivia Aksani. Di sini ada potensi kuat ya di tahun depan ya. Paling kuatnya itu ketika di Maret sampai April ya. Begitu ya Kak Alivia ya. Semoga membantu, semoga terkabul ya impiannya untuk cepat punya momongan. Oke. Kak Bonita, apakah bisa hamil untuk Kak Bonita ya? Kak Bonita fokus ya ke kartu. Kita coba lihat apakah bisa hamil. Apakah bisa hamil? Kak Bonita. Queen of Cups ya. Ini ada cerita bisa kok. Oke. Ini akan ada suatu fase baru yang diinginkan oleh kakak. Jadi ini bisa ke arah kehamilan ya. Ini ceritanya sih Kak Bonita bisa kok, bisa hamil ya. Oke, untuk Kak Anitiara Puspita, usaha selanjutnya, oke, rental motor sama jualan. Oke, Kak Anitiara Puspita, bantu fokus ya ke kartu. Usaha selanjutnya untuk rental motor sama jualan. Oke, ini kalau dilihat dari kartu ya, ini adalah kartu yang sangat positif karena 6 tongkat ini adalah cerita kemenangan ya. Jadi usahanya itu nanti akan bisa maju, bahkan membawa orang lain ya. Mungkin ini uh, pegawainya atau bawahan-bawahannya itu untuk maju bersama-sama ya. Jadi ini usaha kedepannya ini akan sangat bagus ya. Kak Suri Yunus, bisnis mandek ya, soalnya banyak biaya tak terduga. Kedepannya bagaimana? Oke, Kak Suri Yunus, bantu fokus ya. Bantu fokus. Bantu fokus ke kartu Suri Yunus. Bisnis mandek, soalnya banyak biaya tak terduga. Gimana kedepannya untuk Kak Suri Yunus? Nah, di sini ada The Magician, yang artinya banyak keajaiban dalam bisnis ini ya. Ini hanyalah masa down-nya untuk kakak yang hanya sebentar sih. Nanti kedepannya ini akan banyak bantuan dari semesta ya. Jadi tetap berusaha, banyak berdoa, terus berjuang kak ya. Ini akan ada bantuan dari semesta. Jadi bisnisnya itu akan meroket kembali ya. Oke, untuk Sarah. Kapan Sarah hamil ya?
Oke, Sarah kapan hamil? Vanilla latte. Oke, Sarah kapan hamil? Sarah kapan hamil? Ten of Wands ini diminta untuk jangan banyak ini ya Kak, banyak berpikir, terlalu kecapean, memberesi masalah orang. Coba fokus ke diri sendiri dulu ya. Jadi agar ini energinya ini nggak habis untuk orang lain. Jadi di sini saya lihat ya Kakak itu lebih banyak mengurus orang lain karena orang lain selalu minta bantuan Kakak. Cobalah untuk menolak sesekali demi kenyamanan sendiri ya. Jadi kalau sudah bisa fokus dengan diri sendiri, tubuhnya juga sehat, pikiran nggak banyak, ini mudah-mudahan bisa cepat hamil ya. Gitu ya Kak ya. Oke, untuk ini. Kalau bisa mohon sertakan nama ya. Hubungan sama jahit apakah bisa menikah? Oke, untuk EH 1496, hubungan sama jahit apakah bisa menikah? Hubungan sama jahit apakah bisa menikah? Seven of Cups untuk dalam hubungan ini ya, mungkin masih banyak cerita-cerita yang seperti cerita ilusi ya, ini masih ke arah belum bisa untuk menikah ya, masih banyak hal-hal yang harus diamati ya dalam hubungan ini. Baik-baiklah untuk mengamati pasangan ya. Jadi sifat-sifatnya itu diamati dulu, jangan sampai terlalu gegabah sampai memutuskan menikah dulu ya, begitu ya. Oke, kita akan random ya sekarang. Oke, sekarang untuk Kak Ainun ya. Ainun dapat kerja nggak dalam waktu dekat ini? Oke, Kak Ainun, potensi untuk dapat kerjanya dalam waktu dekat. Potensi untuk dapat kerja dalam waktu dekat. Oke, ini mungkin di akhir tahun ini ada peluang besar ya untuk bisa dapat kerja ya, karena kakak mengingat pekerjaan dan ini adalah orang yang pengen membuktikan sesuatu, orang yang pengen bekerja, ini kartunya sangat pas dengan pertanyaan kakak ya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kakak segera dapat kerja ya. Oke, untuk Kak Lina, kapan dapat momongan? Oke, untuk Kak Lina, kapan dapat momongan ya? Ups. Untuk Kak Lina, kapan dapat momongan ya? Untuk Kak Lina, kapan dapat momongan? Oke, ini ada Four of Swords yang terlempar keluar ya. Kartunya lompat. Ini ceritanya, kakak harus banyak istirahat di sini ya. Jangan memikirkan masalah-masalah yang sudah lewat. Jadi lebih banyak memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri. Ini kakak terlalu banyak pikiran nih. Sehingga mengganggu energinya itu untuk segera dapat momongan. Oke, ini pesan dari kartunya ya untuk Kak Lina. Oke, sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Kristiani. Hubungan dengan suami, Kristiani dan suami Daniel. Oke, saya akan bacakan secara general. Hubungan dengan suaminya, Kristiani dan apa tadi? Suami Daniel. Saya kocok ulang aja. Kristiani dan Daniel. Kristiani dan Daniel, hubungannya dengan suami. Di sini pertama-pertama saya lihat hubungannya ya, wow, sangat ini ya, sangat hangat, tapi lama kelamaan makin lama makin dingin dan banyak sekali hal-hal yang dirasa dalam hubungan ini mempunyai kesalahan-kesalahan yang sebenarnya harus diperbaiki dari dua pihak ya. Jadi tidak bisa hanya dari satu pihak, tapi dua-duanya harus memiliki kemauan untuk sama-sama memperbaiki diri. Nah, di sini ceritanya saya lihat salah satu dari kalian ini sekarang sedang ingin memilih, mungkin memilih untuk melanjutkan atau mungkin untuk bertahan. Nah, apapun pilihannya itu, pastikan pilihan ini dipilih dan betul-betul sudah dipikirkan matang-matang dengan bijaksana sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari ya. Oke, itu ya pesan dari kartunya untuk Kristiani.
Thank you ya Kak. Thank you teman-teman yang sudah kasih gift ya. Oke, untuk Roza, hubungan Anissa dan Tengku Pebi ke depannya. Hubungan Anissa dan Tengku Pebi ke depannya. Hubungan Anissa dan Tengku Pebi ke depannya ini adalah kartu The Moon. Jadi di sini banyak hal-hal ya dalam hubungan ini, banyak hal-hal rahasia yang tidak diungkapkan. Kemudian di sini bisa jadi mengganggu hubungan kedepannya ya. Diminta untuk mengambil langkah untuk memperbaiki agar bisa tercapai kebahagiaan internal ya dalam berpasangan. Kemudian The Tower ini adalah kartu di mana apa yang dibangun itu bisa runtuh karena keegoisan. Jadi kedepannya hubungan kalian berdua ini, satu, jangan berahasia, kemudian kesampingkan egonya, ambil langkah segera untuk memperbaiki ya. Oke, untuk Asifah Habas. Suami apa nih? Asifah Habas kapan bisa dapat keturunan? Asifah Habas kapan bisa dapat keturunan ya? The Temperance ini kalau saran dari kartu ini ya, coba untuk cek ke dokter ya. Bisa jadi salah satu dari kakak berdua ini mungkin ada hormon yang kurang stabil di sini ya. Ada hormon yang tidak seimbang yang sehingga mengganggu untuk cepat dapat momongan ya. Kalau di sini saya lihat seperti itu ya. Konsultasi ya Kak ke dokter. Untuk Sumi kapan hamil? Sumi kapan hamil? Untuk Sumi kapan hamil ya? The Emperor. Kalau di sini ada peluang ya, peluang ini sebenarnya bisa dalam bulan ini malah ya, cepat, bisa 1 sampai 6 bulan. Nah, energi paling kuatnya ini di bulan ini sampai November. Semoga membantu ya Kak ya, semoga yang diinginkan itu cepat terkabul. Sekarang kita akan random lagi ya. Untuk Kak Debri 93, Debri dan Atma apakah bisa ketemu? Untuk Debri dan Atma apakah bisa ketemu? Debri dan Atma apakah bisa ketemu? Ini ada peluang bisa ketemu ya, tapi harus memang ada usaha dari sini. Nah, kedepannya ini ada cerita bisa bersama ya, bisa bersatu. Kemudian kalau cerita ditanyakan bertemu, ini kalau ada usaha ini nanti bisa ada keberhasilan untuk bisa ketemunya ya. Maka energi kuatnya itu bisa di tahun depan, Maret sampai April. Begitu ya Kak Debri ya. Untuk Ayu. Karir untuk kedepannya ya, karir untuk kedepannya. Sebenarnya kakak mempunyai banyak potensi ya. Di dalam pikiran kakak itu kakak mempunyai banyak potensi, tinggal dijalankan aja. Nah, hati-hati dalam The Devil ini bisa jadi ada orang di samping yang bisa sirik sama kakak ya. Dan di sini saya lihat masa-masa karirnya ini bisa naik turun dan ini harus disikapi dengan sikap ini ya, untuk bersabar. Potensinya itu dikembangkan, bersabarlah terhadap ujian-ujian dari orang-orang di samping ya. Kemudian juga the devil bisa artinya itu
Kakak mempunyai kebiasaan-kebiasaan di dalam diri yang kurang positif yang bisa mengganggu dalam karirnya. Jadi di sini Wheel of Fortune ini ceritanya kakak bisa berkembang seharusnya. Oke, begitu ya kak ya. Halo Kak Sri Kuncoro Jati, kapan bisa temukan kebahagiaan? Oke, saya akan bacakan oracle untuk kakak. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Oke, untuk Kak Sri Kuncoro Jati, saya akan bacain satu oracle untuk kakak. Kapan temukan kebahagiaan? Oke, Kak Sri di sini bukan cerita menjadi baik atau buruk ya di dalam hidup kakak itu ya. Jadi kakak nggak perlu eh, harus terlihat baik atau buruk ya di depan orang. Kakak takut terlihat buruk, harus terlihat baik. Terus itu tidak, tapi follow, ikuti kata hati kakak ya. Jadi sayangi perasaan diri sendiri, kemudian ikuti intuisi kakak ya mengenai kehidupan ini. Jadi di sini kakak akan temukan kebahagiaan. Dan satu di sini, oke, eh, nggak perlu ikuti drama orang lain ya, orang lain mau gimana nggak usah ikuti seperti yang tadi ya, kita nggak usah terlihat harus baik terus di hadapan orang ya. Kemudian nggak usah ikuti drama. Kalau ada orang yang berpura-pura sakit setelah dia menyakiti orang lain, kakak nggak usah ikutan ini sama dia. Jadi nggak usah terikut ya sama gelombang dan energi dia ya. Move on saja, oke? Jadi di situ kakak baru bisa menemukan kebahagiaan ya. Oke, jadilah diri sendiri ya kak ya. Oke, sekian ya oracle pesan oracle-nya untuk Kak Sri tadi. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk IE01, Faisal Arin bisa bersatu atau enggak? Oke, Faisal Arin bisa bersatu atau enggak? Nine of Cups, ini adalah cerita kebahagiaan ya, di mana di sini ada keinginan, kalau ada keinginan untuk bersatu, maka di sini ada indikasi kuat ya, bisa bersatu ke depannya, oke? Oke, sekarang kita akan satu teman dulu, Kak Noni. Sambil nunggu, saya minum dulu ya, sebentar. Halo, halo malam. Oke, Kak Noni sudah tersambung. Kalau belum, saya akan lanjut dulu ya, bacain yang lain. Untuk Desi, kapan Desi bisa hamil? Kapan Desi bisa hamil? Oke, Desi fokus ya ke kartu. The Hierophant ya, The Hierophant banyak ini ya. Banyak muncul dalam pembacaan kartu hamil ya. Jadi di sini The Hierophant cari minta nasihat pada orang yang tepat. Jadi ini adalah indikasinya ya ke medis ya, ke konsultasi ke dokter. Nah, ini kalau sudah diberesin masalah kesehatannya ini bisa dalam 10 bulan ini ya mempunyai anak. Oke, begitu ya untuk Desi. Halo, malam. Ini Halo. dengan Kak Acik Mila ya? Ah? Ini dengan Kak Acik Mila 26 ya, betul? Iya betul.
Ini gimana ya, matiin satu lagi ya? Nggak bisa dimatiin. Saya dari Malaysia. Oh, halo yang dari Malaysia. Oke, Ya, malam ini apa yang bisa saya bantu? soalan saya, adakah saya dengan teman lelaki saya akan berbaik semula? Oke, nama kakak siapa? Dan nama teman laki-lakinya siapa? Nama penuh penuhkah atau nama panggilan? Nama panggilan saja. Nama saya Mila, nama teman lelaki Najib. Najib, oke. Saya Apakah tak Mila? dapat nampak video. Blank sudah. Boleh, boleh. Nggak Saya masalah. tak Oke, fokus ke kartu ya. Tak usah tak buka dapat, video. saya tak dapat tengok. You tak dapat tengok kartu saya? Ya, tak dapat. Dia hitam terus. Oh, maybe ini ya, karena ada satu ini. Hmm. Tak apa, saya bacain aja ya. Oke. Fokus saja. Oke, fokus dalam hati. Apakah Mila dan Najib bisa baikan kembali? Oke. Hmm. Apakah Mila dan Najib bisa baikan kembali? Oke. Ini kalau masih saling cinta, ini ada peluang besar untuk balikan karena ada kartu The Lovers keluar ya. Dan ada kartu Page of One. Itu mungkin kakak bisa cari dia dulu ya. Karena di sini masih ada kartu The Lovers yang artinya itu bisa balikan kuat ya. Bisa bersama kembali ya, potensi kuatnya bisa balikan. Oke, Kak Mila? Tapi sudah mau 2 bulan. Kalau saya cari dia, dia membenci saya. Gimana? Kalau saya cari dia, bila cari message sama dia, dia benci sangat dengan saya. Sampai blok sudah. Ini kalau ada perasaan cinta. Jadi kalau ada perasaan cinta ini bisa balikan. Tapi kita nggak bisa maksa cinta dari dia. Jadi ini eh, tapi ini tetap ada potensi kuat. Jadi mungkin kakak ini ya lebih banyak sabar dulu. Kalau bisa kakak diamkan saja dulu, jangan terlalu eh, biarkan dia cool down dulu. Oke. Oke, begitu ya Kak Mila. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bye. Bye. Kemudian, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Disconnect. Maklum misalnya saya gaptek ini ya. Thank you ya Kak Cewek Sunda. Oke, pertanyaan dari Mita. Kapan hamil? Untuk Mita, kapan bisa hamil ya? Untuk dalam waktu dekat ini masih belum bisa ya Kak ya. Nah, ini ada peluang di tahun depan. Kalau untuk tahun ini mungkin masih belum ya Kak Mita ya. Oke, semangat ya Kak Mita. Halo Kak Momatan. Oke, untuk Kak Ani Puspita, sorry ya. Apa yang dia sembunyikan dari saya Andri Setiawan? Maksudnya ini gimana? Maksudnya Andri Setiawan menyembunyikan apa atau gimana ya?
Maaf ya, ini pertanyaannya kurang jelas. Oke, untuk Rainbow Channel, apakah suami sayang? Oke, saya nggak tahu nama suaminya. Saya bacain secara general aja ya untuk Kak Rainbow Channel. Apakah sebenarnya suami sayang dengan kakak? Oke, kalau dilihat dari sini, dia bahkan pengen selalu bersama-sama dengan kakak melakukan sesuatu ya. Jadi ini dia memang sayang sebenarnya dengan kakak. Oke, jangan terlalu banyak berpikir ya ke pasangan ya. Oke, untuk Kak cewek Sunda, apakah bisa balikan dengan Roman? Risna Amelia, apakah bisa balikan dengan Roman? Kalau saya lihat sih untuk balikan ya Kak, capeknya aja sih. Sepertinya dia sudah mempunyai orang yang lain ya Kak ya, kalau saya lihat di sini ya. Jadi kalau ditanyakan apakah berjodoh, sepertinya ini ke arah tidak ya Kak cewek Sunda ya. Oke, begitu ya Kak, move on ya. Halo Kak Ina, thank you karena sudah bergabung malam ini. Kemudian kapan Nova dan Dika bisa bertemu kembali? Hai, thank you ya Kak Fitdi. Kapan Nova dan Dika bisa bertemu kembali ya? Nova dan Dika apakah bisa bertemu kembali? Sebenarnya kalau saya lihat ini masih tergantung dia ya. Jadi untuk bertemu kembali ini kendali sebenarnya ada di tangan dia. Jadi kalau dia tidak mau, kita tidak bisa memaksa seseorang. Begitu ya Kak ya. Oke, ini yang bisa saya jawab dari kartu-kartu ini ya. Untuk Kak Momatan, apakah bisa menjadi peserta pelatihan wirausaha Bank Mandiri di Dubai Expo? Bagaimana masa depan? Oke, Kak Momatan fokus apakah bisa jadi peserta pelatihan wirausaha Bank Mandiri di Dubai Expo ya? Ini bisa dan saya lihat ini keinginan kakak itu sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali pengen ikut pelatihan ini. Jadi di masa depannya, nah banyak peluang-peluang datang ya. Nah, oke. Di sini harus hati-hati ya soal keuangan di kedepannya itu agar jangan boros dan kemudian jangan membantu orang kalau sendiri masih kurang mampu ya. Jadi di sini harus bantu orang hanya dengan senyaman mungkin ya. Ini pesan dari kartunya ya. Oke, untuk Kak Momatan. Nah, untuk Kak Fitdi mau dilihat ke depannya. Oke, ini yang mau dilihat apa ya Kak Fitdi ya? Oke, sambil menunggu jawaban saya akan random dulu. Lady dan Igna hubungan kedepannya gimana? Apakah bisa balikan? Lady dan Igna hubungan kedepannya bagaimana? Apakah bisa balikan? Lady dan Igna apakah bisa balikan? Kalau saya lihat sih si dia pengennya balik ya. Si dia pengennya balik. Mungkin untuk pertama dia merasa tidak ada masalah. Dia baik-baik aja ya, tapi lama-kelamaan dia merasa galau ya, merasa galau dan dia bahkan menyesal pengen cari kamu lagi. Ini ada ke arah balikan ya. Oke, untuk Suci Hardianti kapan hamil? Suci Hardianti kapan hamil ya? Suci Hardianti kapan hamil? Queen of Cups ini bisa cerita 1 sampai dalam tahun 1 sampai 13 bulan ini ya. Oke, ini ada cerita di April sampai Mei itu potensinya kuat ya Kak ya.
Oke, tadi Kak Fitdi sudah. Saya belum ketemu pertanyaan dari Kak Fitdi ya. Oke, apakah Andri Setiawan menyembunyikan sesuatu? Apakah Andri Setiawan menyembunyikan sesuatu? Oke, kelihatan ya kalau dari sini ya, ini hanya bacaan general. Mudah-mudahan saya salah. Ini ada sesuatu hal yang terjadi dengan dia ya, yang mungkin sebenarnya itu adalah karma dia dan bisa jadi dia sudah mempunyai keluarga. Mungkin itu yang dia sembunyikan dari kakak ya. Tapi ini hanyalah bacaan general. Benar atau tidaknya kakak yang lebih tahu. Oke, ini hanya bacaan general ya. Bisa mengambil sikap bijaksana dari bacaan ini ya. Oke. Oke, untuk Ida, apakah proses kerja ke luar negeri lancar? Apakah proses kerja ke luar negeri lancar? Kalau kakak mau lebih lancar, ini harus ini ya sering-sering konsultasi dengan orang yang bijak ya, yang lebih mengetahui proses kerjanya ini. Nah, di sini jangan cuma sendirian yang ini ya, yang mengurus prosesnya ya. Tetap harus ada orang yang mendampingi. Begitu ya Kak ya, agar prosesnya itu bisa lancar. Untuk Kak Fitdi sudah tadi apa yang mau ditanyakan ya? Ini Yati kenapa ya? Saya kurang mengerti pertanyaannya. Maksudnya Mama Kasmi kapan pulang kampung siapa ya? Maaf ya Kak ya, pertanyaannya kurang jelas. Nanti bisa di ini ya, diketik ulang ya. Oke, Feby tahu. Apakah akan diterima di bank? Oke, apakah akan diterima di bank? Nine of Cups. Oke, ada cerita kebahagiaan di sini ya. Jadi ini akan ada indikasi kuat kakak bisa diterima ya. Oke, semangat ya Kak Feby. Ratna Julita, apakah Ratna dan Naldi bisa ke pernikahan? Oke, apakah Ratna dan Naldi bisa ke pernikahan? Kalau untuk kepernikahan saat ini masih belum ya, kesempatannya ini masih belum nampak dari sini ya. Oke, karena di sini sepertinya ya si dia juga sedang banyak pertimbangan untuk lanjut ke pernikahan. Begitu ya Kak ya, kalau saya lihat dari sini. Oke, untuk Kak Ratna ya. Kak Fitdi tadi sudah belum ya? Oke, Rio dan Alia apakah bisa sampai nikah?
Rio dan Alia apakah bisa sampai nikah? The Hermit. Ini akan ada tuntunan ya, mungkin dari orang tua yang merestui, yang juga suka dengan hubungan kalian. Ini bisa sampai ke arah nikah ya. Oke, tapi di sini ingat ya, harus dijaga keseimbangannya ya, keharmonisannya, oke? Bentar ya, saya akan random lagi ya. Oke, yang ingin bertanya percintaan ke depannya mungkin bisa ini ya. Bisa lebih spesifik ya, maksudnya mau nanya kapan nikah atau gimana ya. Nah, contoh seperti ini ya dari Rosis 2505, apakah Dara bisa menikah dengan Maulana? Jadi pertanyaannya itu spesifik ya. Fitdi, saya belum bacain pertanyaan kamu karena saya kurang ngerti. Kamu ingin bertanya ke depannya bagaimana di bidang apa ya? Fitdi, tolong ketik ulang ya. Rosis, apakah Dara bisa menikah dengan Maulana? Apakah Dara bisa menikah dengan Maulana? Two of Cups. Ya, ini akan ada indikasi kuat ya, ini bisa menikah. Ini Two of Cups ini adalah kartu komitmen ya, kartu yang bisa menuju ke jenjang yang lebih lanjut. Oke, jadi ini ada indikasi bisa menikah. Oke, semoga membantu ya. Oke, Penina Lianovita. Prediksi. Oke, ciri-ciri jodoh ya. Ciri-ciri jodoh dari Penina Lianovita. Ciri-ciri jodohnya, dia orangnya kulit gelap ya. Kemudian dia dulu pernah mengalami masa-masa yang menyakitkan dalam hidupnya. Sekarang dia cuma pengen damai sih hidupnya itu. Kemudian dia adalah, nah ini orang yang tersakiti di masa lalunya. Orang yang lembut sebenarnya ya. Dia banyak tersakiti di masa lalunya. Nah, intuisinya itu jalan, cuma dia orangnya itu lebih banyak berpikir dan lambat membuat keputusan ya, karena dia harus mendengarkan kanan kiri dulu. Berpikirnya itu lama. Kira-kira sih ciri-cirinya seperti itu ya. Oke, untuk keuangan. Nah, oke. Ini baru bisa saya bacain karena saya nggak ngerti tadi pertanyaan dari Fitdi. Oke, keuangan ke depannya. Fitdi bantu fokus ke kartu. Keuangan ke depannya gimana? Keuangan ke depannya bagaimana ya? Nah, ini ada Queen of Swords, The Chariot, sama Knight of Swords. Jadi keuangan ke depannya ada hal-hal yang harus diperbaiki ya. Hal-hal mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang harus diperbaiki. Ambil langkah untuk memperbaiki. Di sini adalah The Chariot juga. Ambil langkah untuk memperbaiki agar keuangannya itu bisa makin baik. Mungkin dulunya itu boros. Kemudian pesan lagi untuk Fitdi tadi adalah The Moon ya. Mungkin bisa mencari pekerjaan itu yang lebih sesuai dengan keinginan hati ya. Jadi ketika diri kamu bahagia, keuangan kamu juga lancar. Di sini ada pesan dari The Moon seperti itu ya. Oke, begitu ya untuk Fitdi. Terima kasih. Semoga membantu ya. Kapan Evi bertemu Sabir? Oke, untuk Kak Evi. Kapan Evi bertemu dengan Sabir? Kapan Evi bertemu dengan Sabir ya? The Hangman. Ini nggak ketemu-ketemu kalau salah satu nggak mau maju ya. Kalau hanya menunggu ini nggak bisa. Nah, ini ada Queen of Swords ya. Kakak yang harus maju duluan untuk
bisa ketemu dengan dia. Jadi apa yang usaha kakak itu akan membuahkan hasil kalau kakak mengambil langkah duluan. Karena The Hangman ini adalah cerita kakak harus keluar dari pola pikiran yang lama ya, dan mengambil langkah-langkah baru ya kalau pengen bertemu dengan si Sabir ini. Oke. Oke, teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk Anissa Melinda, hubungan Anissa Melinda dan Rizal Fahmi ke depannya. Oke. Hubungan Anissa Melinda dan Rizal Fahmi ke depannya ini adalah ini Ten of Pentacle ya. Bagus sekali karena ini adalah kartu yang sangat baik ya untuk hubungan ke depannya bisa semakin baik bahkan berlimpah secara materi. Halo malam Kak Gelsef, thank you ya sudah join. Oke, Lingga hanya main-main apa serius dengan aku? Lingga apakah hanya main-main apa serius? Apakah Lingga main-main atau serius? Queen of Swords. Kalau saya lihat di sini, dia banyak hal-hal yang disembunyikan ya di dalam hubungan ini ya. Nah, kalau ke arah serius sih, dia lebih banyak ini ya, modusnya ya. Karena banyak hal yang dia tutupi dalam hubungan ini. Jadi maaf ya Kak, kalau untuk serius sih ini sepertinya masih belum ya. Kak Gelsef, saya sudah mau off. Saya pengen deh bacain pesan semesta untuk teman-teman yang di sini. Untuk pesan pesan hidup ya. Oke, sebelum saya off, saya pengen untuk yang mau mengikuti ya, ini pesan Oracle, pesan untuk hidup teman-teman. Saya akan tarik 3 kartu, teman-teman bisa ikuti, pilih salah satu yang mantapkan dalam hati, mau kartu yang mana, oke? Nah, pesan hidup untuk teman-teman yang ada di sini ya, pesan hidup untuk teman-teman, pesan hidupnya untuk teman-teman yang ada di sini. Pesan hidup untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, ini teman-teman di sini ada 3 buah kartu, silahkan dipilih yang sesuai intuisinya mau yang mana. Oke, pikirkan, boleh tutup mata, pikirkan dalam-dalam agar bisa resonate mana yang ingin dipilih sebelum saya bacain. Oke. Sekarang saya buka ya dari pesan kartu yang paling kiri yang pertama. Di sini ada hukum keseimbangan. Jadi pesan hidupnya ini adalah hukum keseimbangan itu bergerak 2 arah. Menanam kebaikan, memetik kebaikan. Menabur keburukan, menuai keburukan. Perlakuan kamu pada seseorang adalah karmamu, tindakannya padamu adalah karma dia. Kamu tidak bisa balas melukai tanpa menerima akibatnya, karena sesuatu yang datang darimu akan kembali padamu. Kamu bisa mengendalikan tindakanmu, tapi tidak karmamu. Oke, jadi kira-kira ya, untuk di sini adalah kamu tidak perlu membalas ya, tidak perlu membalas orang yang sudah menyakiti kamu, karena kenapa? Dia akan menerima karmanya sendiri. Kalau kamu menyakiti dia, nanti kamu juga akan dilukai oleh energi negatif ya. Oke, ini untuk yang kartu tengah, melepaskan. Jadi melepaskan seseorang, hubungan lingkungan atau sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan pertumbuhanmu akan memberi ruang bagi yang akan datang. Sudah saatnya mengakhiri semua yang tidak lagi membawa kebaikan bagimu. Belajar dari kesalahan masa lalu, izinkan dirimu melepaskan emosi negatif, penyesalan ataupun perasaan bersalah. Lepaskan dan kosongkan hatimu, maka peluang baru yang lebih baik akan datang. Oke, di sini diminta untuk melepaskan orang yang toksik ya, atau hubungan-hubungan yang toksik yang sudah tidak mendukung, tidak membawa perubahan yang positif untuk kalian ya. Oke, nah ini untuk yang ketiga. Perbedaan itu indah, sebagian orang merasa aman dalam kesamaan, tetapi kamu tidak harus takut apalagi merasa bersalah karena berbeda. Pelangi indah karena lebih dari satu warna, semburat aneka warna cahaya matahari yang menjadikan senja itu indah. Setiap orang itu berbeda, unik dalam caranya masing-masing.
Kamu tidak harus menyukai semua hal, tapi kamu bisa belajar menerima dan menghargai perbedaan. Oke, semoga pesan yang indah ini bisa sampai ke teman-teman. Semoga resonate untuk teman-teman semuanya. Oke, setelah pembacaan oracle ini saya akan izin off ya, izin pamit dari teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah likes, yang sudah kasih gift. Semoga berkah semuanya ya. Rezekinya lancar semua, sehat selalu. Yang pengen diberi momongan agar bisa cepat hamil. Kemudian yang lagi sakit semoga kesehatannya pulih kembali. Oke, yang lagi cari pekerjaan semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Oke, semua baik-baik yang terjadi dengan teman-temannya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.